Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Al-ayah. Sidang Jumat yang terhormat, insya Allah hari Jumat ini hari terakhir di bulan Ramadan. Kita punya kesempatan untuk menyempurnakan cahaya Ramadan yang sudah difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam fasilitas, dari mulai tarawih, tadarus, qiyamul lail, i'tikaf, dan zikir-zikir lain yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang barusan kutip di atas, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang bersama beliau yakni para sahabatnya asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap kekufuran. Al-kuffar menarik kalau kita lihat berbagai macam tafsir dalam Al-Quran. Ruhama'u bainahum, tetapi mereka saling kasih sayang di antara sesama. Tarahum ruk'an sujada, mereka terlihat mereka berruku dan bersujud. Simahum fi wujuhihim min asari sujud, tampak pada wajah-wajah mereka asarus sujud. Apa itu asarus sujud? Nanti kita akan jelaskan. Ada beberapa yang bisa kita highlight dari ayat tadi. Pertama, kata asyidda'u 'alal kuffar. Banyak tafsir, banyak terjemah mengartikan asyidda'u itu keras, tetapi lebih tepat sebetulnya tegas. 'Alal kuffar, tegas terhadap kekafiran. Dan itu al-kuffar bukan berarti orang-orang kafir saja, bukan berarti orang-orang non-muslim saja, tetapi kufar itu adalah sikap dan tindakan yang melanggar agama atau sikap dan tindakan kekafiran. Karena itu terjadi juga kepada orang-orang yang muslim, bukan hanya non-muslim. Ruhama'u bainahum, tetapi Nabi dan para sahabat itu saling mengasihi
kepada siapapun sesama mereka. Tarahum ruka'an sujada. Nabi bersama para sahabat itu terlihat ruku dan sujud, yabtaguna fadlan minallah, mencari ruku dan sujud itu untuk mencari karunia Allah dan waridwana dan keridoannya. Simahum fi wujuhihim min asari sujud, terlihat tampak pada wajah mereka asarus sujud. Asarus sujud, banyak orang memaknai asarus sujud itu adalah tanda hitam di dahi, di kedua matanya ada tanda hitam, disebut asarus sujud. Menurut Nabi sebetulnya bukan itu yang dimaksud asarus sujud. Apa itu asarus sujud? Diriwayatkan dalam kitab Al-Firdaus melalui sahabat Nabi Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inni la abghadur rajula wa akrahuhu idza ra'aitu baina ainaini asarus sujud." Rasulullah bersabda, "Aku tidak menyukai, aku tidak menyenangi, bahkan aku sangat membencinya kalau aku melihat seseorang di antara kedua matanya atau di dahinya ada asarus sujud berupa hitam di jidatnya." Nabi tidak menyukainya. Kenapa? Di riwayat lain, karena itu sebetulnya memberikan satu undangan kepada orang lain agar orang lain memiliki penilaian bahwa yang bersangkutan itu dianggapnya banyak bersujud. Karena itu menjadikan yang bersangkutan riya. Karena itu lebih baik itu dihindari. Karena apa? Karena asarus sujud yang sesungguhnya adalah itu nanti di akhirat, di alam mahsyar. Berupa apa? Berupa cahaya. Nanti kita di alam mahsyar, setelah kiamat kita dibangkitkan dari alam barzah, alam kubur, lalu masuk ke alam mahsyar atau padang mahsyar untuk menentukan apakah seseorang masuk ke dalam kelompok kanan atau masuk surga, atau masuk ke dalam kelompok kiri, masuk neraka. Dan itu semuanya berupa cahaya. Dan asarus sujud itu memberikan efek cahaya yang luar biasa kepada seseorang yang melakukannya. Di dunia ini juga bisa terlihat, terasakan bahwa asarus sujud itu menjadikan yang bersangkutan berwibawa, penuh penghormatan dan penuh penghargaan dari orang-orang yang melihatnya. Di dunia efeknya hanya sekitar itu, tidak berupa tanda-tanda fisik. Karena sesungguhnya dia bersifat non fisik, yaitu di akhirat kelak berupa cahaya. Sidang Jumat yang terhormat, nanti kita di alam mahsyar ditentukan oleh cahaya yang ada pada diri kita. Ada cahaya yang terang benderang, ada yang redup, ada yang gelap. Yang terang sudah jelas mengikuti sumber cahaya yang lebih terang, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang gelap dia akan tergiring dengan sendirinya ke sebelah kiri, yaitu masuk neraka. Karena itu hati-hati kita. Hati-hati karena apa? Karena banyak orang di antara yang terang dan yang gelap, ada yang redup dan berkelip-kelip, kadang gelap, kadang terang. Itu hati-hati. Ketika penentuan itu seseorang dalam keadaan gelap, dia akan tergiring ke arah kiri. Tapi kalau kebetulan dia terang, akan tergiring ke arah kanan. Karena itu Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita berwudu, pada saat kita membasuh wajah, setelah membasuh wajah pertama, doa menghilangkan hadas kecil, membasuh wajah kedua, Nabi mengajarkan, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuhu awliyaika. Ya Allah, terangilah wajahku dengan cahayamu pada hari wajah-wajah seperti halnya pada hari wajah-wajah para kekasihmu itu bercahaya, yaitu para wali, para aulianya. Lalu basuhan ketiga,
Allahumma la tusawwid wajhi bizulumatika, dan janganlah digelapkan wajahku dengan kezalimanmu, dengan kemurkaanmu. Yauma taswaddu wujuhu a'daika, sebagaimana musuh-musuhmu nanti pada hari di alam mahsyar tersebut. Sidang Jumat yang terhormat, jadi sangat penting kita memohon kepada Allah untuk selalu diberikan cahaya. Maka Nabi mengajarkan dalam doanya kepada umatnya supaya terus-menerus berdoa dan melafalkan ini dalam zikirnya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran waj'al li nura. Meminta kepada Allah agar hati kita diberikan cahaya, mata kita diberikan cahaya, telinga kita diberikan cahaya, sebelah kanan kita diberikan cahaya, sebelah kiri kita diberikan cahaya, atas kita diberikan cahaya, bawah kita diberikan cahaya, depan kita diberikan cahaya, dan belakang kita pun minta kepada Allah diberikan cahaya. Dan sampai akhirnya Nabi bilang waj'al li nura, dan jadikanlah aku cahaya. Karena cahaya itu akan menjamin seseorang tergiring masuk ke ashabul yamin, ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di Al-Quran Nabi diminta untuk menyempurnakan cahaya tersebut. Rabbana atmim lana nurona, ya Allah, sempurnakanlah cahaya pada diri kami. Itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang terhormat, sholat Jum'ah berjamaah, puasa, selain tadi sujud, ruku, lalu berwudu, ini juga sama. Zikir mengundang banyak cahaya, dan zikir yang paling mengundang banyak cahaya yaitu berzikir subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Dan ada password dari Nabi supaya kita tidak menyebutkan tasbih terlalu banyak, karena mungkin kita masih sibuk dengan urusan-urusan nafkah lahir. Maka Nabi memberikan satu password agar yang kita baca walaupun 3 kali tapi nilainya sama dengan orang membaca tasbih 40.000 kali. Apa itu passwordnya? Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimatih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawata fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu akramul awwalina wal akhirin al mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yukhadhu minha adlun wa lahum yunsarun. Sidang Jumat yang terhormat, kita oleh Allah diminta untuk hati-hati dan takut pada suatu hari di mana hari itu antara kita tidak bisa saling menolong. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin.
tidak ada yang bisa menolong, dan syafaat tidak berlaku. Juga tebusan yang selama ini dalam fikih, kalau kita puasa misalnya tidak kuat, ada fidyah segala macam, saat itu tidak berlaku. Wala yu'khadzu minha adlun, tebusan tidak berlaku. Walahum yunsurun, dan pada saat itu setiap orang tidak ada yang bisa menolong. Karena itu yang menolong kita apa? Yang menolong kita amal soleh, amal kebaikan kita yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Karena itu mari kita tingkatkan, karena bulan puasa masih ada kesempatan, dan Allah melipat gandakan berbagai macam amal kebaikan kita yang kita lakukan di bulan puasa. Karena itu nanti banyak orang yang terkaget-kaget kita bicara amal kebajikan. Ada orang tiba-tiba bangun dari alam kuburnya, diperhadapkan kepada yang bersangkutan pahala yang begitu besar. Dia kaget karena apa? Karena dia merasa tidak melakukan kebaikan sebanyak ini. Lalu dia bertanya kepada malaikat. Kata malaikat, iya betul, memang amal kebajikanmu tidak sebanyak ini, tetapi dari amal kebajikanmu yang telah kamu lakukan sampai hari ini orang-orang melakukannya, efek dari yang kamu kerjakan itu. Karena itu apapun yang kita lakukan harus memberi efek positif, efek baik kepada orang banyak. Misalnya membangun masjid, membangun sekolah, membangun jembatan, dan memberikan ilmu pengetahuan yang benar kepada anak didik kita. Karena itu merupakan amal jariah. Sebaliknya ada orang bangun di alam mahsyar, bangun di alam barzah, dihadapkan dengan banyak sekali keburukan, banyak sekali azab dari Allah. Orang itu kaget, aku nggak melakukan kesalahan sebanyak ini, kenapa begitu banyak azabku buatku? Ya, kata malaikat, karena engkau waktu hidup banyak melakukan hal-hal keburukan yang sampai hari ini ditiru, diikuti oleh banyak orang. Karena itu keburukan yang mengalir kepada engkau. Keburukannya walaupun engkau tidak melakukannya sekarang di alam kubur, karena orang lain yang membaca statusmu, yang membaca buku-bukumu yang sesat itu, yang mendengarkan obrolan-obrolanmu ketika ngomongin keburukan banyak orang, sampai hari ini dikutip oleh orang-orang setelahmu ketika kamu tidak ada. Maka inilah efek buruk yang muncul dari apa yang kamu lakukan. Karena itu di surat Yasin Allah menegaskan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Kami nanti, kata Allah, akan menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami akan menuliskan ma qaddamu wa atharuhum, apa-apa yang telah mereka lakukan, beserta ikutan-ikutan, berserta efek-efek yang dilakukan oleh orang itu. Apakah efek itu buruk atau baik, maka itu akan berlaku kepada orang yang melakukannya. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'a ya qadiyal hajat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Ahlat Taqwa, Ya Ahlal Maghfirah, Ya Zakiruz Zakirin, Tub alaina taubatan nasuha, wa zidna bi fadli rahmatika nuran wa zuhuran wa wuduhan, Ya Arhamar Rahimin.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma binurika ihtadaina wa bifadlika istaghnaina wa bika asbahna wa amsayna dzunubana baina yadayka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tazakkarun fadhkurullaha yazkurkum washkuru ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.